Berjumpa lagi dengan saya Paulus Wiratno, tentunya dalam program khusus School of Marriage. Dalam sekolah pernikahan ini kita akan membahas hal-hal yang sangat penting yang bisa membuat kita mengakui, mengikuti, dan menjalani pernikahan kita sebagai sebuah perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saudara, satu-satunya sekolah yang dapat ijazah duluan adalah sekolah pernikahan. Belum apa-apa, saudara sudah mendapatkan sertifikat, ya kan? Saudara tidak menyadari bahwa yang namanya sekolah pernikahan adalah satu-satunya sekolah yang tidak pernah tamat. Di dalam sekolah pernikahan Anda tidak akan pernah mendapatkan wisuda penamatan. Di sekolah pernikahan ini juga, saudara-saudara, tidak ada yang boleh drop out atau membolos atau keluar. Semua suami istri dalam sekolah pernikahan adalah murid yang harus hadir di dalam sekolah ini. Tidak boleh drop out, tidak boleh membolos. Sekolah pernikahan adalah sekolah yang akan kita jalani sepanjang hidup kita. Seperti apa yang kita ucapkan pada waktu kita mengucapkan janji nikah. Sampai maut memisahkan kita. Nah, saudara-saudara, khusus pada topik kali ini kita akan membahas mengenai 7 dosa yang mematikan, khususnya untuk pria. Jadi saudara-saudara yang baru bergabung dengan School of Marriage dengan saya, silakan saudara bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda, khususnya mereka-mereka yang sudah menikah dan mereka-mereka yang akan menikah. Kita akan belajar bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu atau pengetahuan atau hikmat atau pencerahan yang bisa menyelamatkan pernikahan kita, memperkaya keharmonis pernikahan kita, membuat kita menjalani pernikahan dengan bahagia. Itulah sebabnya saudara, pada hari ini kita akan belajar mengenai 7 dosa yang mematikan, khususnya dosa-dosa ini sering lengket dengan para pria. Ketika saudara dan saya sebagai pria tidak bisa mengatasi atau mengeliminir kebiasaan atau tabiat ini, nanti pernikahan kita yang kena getahnya. Pernikahan kita yang jadi korban, yang akhirnya kita tidak akan bahagia. Jadi oleh karena itu saudara, siapkan catatan Anda, siapkanlah Alkitab Anda, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengatasi 7 dosa yang mematikan pria dan bisa menghancurkan pernikahan Anda. Amin. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau berdoa agar pelajaran hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini agar kiranya kebenaran yang kami dengar bisa menjadi penuntun perilaku kami, bisa menjadi pencerahan bagi hati kami, dan menjadi rema bagi iman kami. Tuhan, kami rindu Roh-Mu bekerja dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saya menantikan Anda semua, saudara-saudara, dan saya rindu, saudara-saudara, sambil menunggu yang lain, saya minta saudara-saudara, dengarkanlah satu hal ini yang penting bagi kita sekalian, khususnya buat saudara yang baru bergabung. Ini penting sekali buat saudara. Tujuh dosa yang mematikan para pria, atau 7 dosa yang biasanya dimiliki oleh pria yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Apa itu 7-7-nya? Kita akan membahas pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, dosa pertama yang biasa menghinggapi para pria yang bisa menghancurkan pernikahannya adalah nafsu, atau di dalam bahasa Inggris ditulis dengan lust, L-U-S-T. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia
ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Wow. Alkitab dengan jelas mengatakan waspadai nafsu Anda. Karena ketika Anda tidak bisa memanage nafsu, ketika Anda tidak bisa mengelola nafsu, nafsu Anda bisa menenggelamkan Anda. Nafsu Anda yang tidak terkontrol bisa menghancurkan pernikahan Anda. Nafsu Anda yang tidak terkontrol bisa menghancurkan badan Anda. Nafsu Anda yang tidak terkontrol bisa menghancurkan iman Anda. Dan bahkan bisa menghancurkan bisnis Anda. Dan menghancurkan hubungan Anda dengan partner Anda. Makanya saya percaya ketika Alkitab mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nafsu apa? Khusus dalam teks ini adalah nafsu pengen cepat kaya. Nafsu pengen cepat mengeruk kekayaan atau nafsu pengen cepat menjadi orang terkenal. Nafsu ingin cepat menduduki sebuah jabatan. Nafsu atau ambisi yang tidak terkendali itu bisa menghancurkan pernikahan Anda. Kepada para pria, kepada para suami termasuk saya dan saudara-saudara, waspadai nafsu Anda. Jangan sampai gara-gara Anda tergila-gila kedudukan, Anda mengorbankan hubungan pernikahan Anda. Gara-gara tergila-gila dengan ketenaran, Anda mengorbankan hidup iman Anda. Gara-gara Anda tergila-gila dengan wanita, Anda pada akhirnya mengorbankan moral dan karakter Anda. Itulah sebabnya saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Ini jebakan pertama atau deadly sin. Salah satu deadly sin, dosa yang bakalan menjatuhkan para pria adalah waspadai nafsu Anda. Waspadai ambisi Anda. Dengar baik-baik. Di dalam kalimat ini ada kelanjutannya, saudara. Di ayat ini dikatakan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi yang pertama yang sangat bahaya, saudara, adalah nafsu Anda. Ambisi yang berlebihan. Mendapatkan uang yang lebih, dapat income yang bagus, tidak ada salahnya. Mendapatkan promosi, dapat posisi, itu berkat dari Tuhan. Tetapi kalau di dalam hidup Anda betul-betul tergila-gila, hanya mau mengejar kedudukan, mengejar jabatan, Anda ingin mengeruk kekayaan, kemudian menghalalkan segala macam cara, Anda sedang membahayakan kehidupan pernikahan Anda, kehidupan rohani Anda, dan persahabatan Anda. Saya sudah bertemu dengan orang semacam ini, saudara. Saya sudah berjumpa dan mengkonselingi orang-orang yang tergila-gila untuk mendapatkan kekayaan lebih, yang akhirnya terjebak dalam perselingkuhan dan rumah tangganya hancur. Seorang pengusaha di Bali datang di kantor saya dengan meneteskan air mata, minta didoakan, dan waktu saya bertanya, "Bapak minta didoakan untuk apa?" Dia mengatakan, "Rumah tangga saya hancur, Pak. Istri saya baru saja bilang minta cerai." "Kenapa kok mau bercerai?" "Ya, ternyata selingkuhan saya datang ke Bali diam-diam, mengirim SMS, kemudian istri saya baca SMS-nya, dan diam-diam istri menemui selingkuhan saya dan mereka bertengkar di hotel. Istri emosi ambil bir bintang dan memukul kepala selingkuhan saya. Urusan sampai polisi." Saudara-saudara, selidik punya selidik. Kenapa Anda sampai bisa selingkuh? Kenapa Anda sampai melakukan pelanggaran moral dan mengorbankan pernikahan Anda? Ujungnya adalah saya
ingin membuktikan kepada teman-teman saya, kepada orang tua saya, bahwa saya pengusaha yang berhasil. Kemudian dia buka usaha sana, buka usaha sini, di setiap kota ada usaha. Dia melupakan hubungan pernikahannya dan dia terjebak dalam perselingkuhan. Saudara-saudara, waspadai ambisi saudara. Kenapa pria banyak yang terjebak di sini? Karena pria adalah orang yang driven by achievement. Pria adalah makhluk yang didrive, dimotivasi oleh pencapaian. Seolah-olah semakin banyak pencapaian, semakin hebat hidup kita. Semakin banyak pencapaian, semakin banyak respek yang kita terima. Semakin banyak pencapaian, semakin berharga hidup kita. Salah konsep. Para pria, dengar baik-baik. Kita berharga di mata Tuhan bukan karena tahta, bukan oleh karena harta, bukan oleh karena wanita, bukan oleh karena barang-barang berharga. Kita berharga di mata Tuhan karena Yesus yang sudah membayar harga di kayu salib. Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi khusus para pria, jangan sampai hidupmu dikendalikan oleh ambisi yang salah sehingga kita menyalahi kebenaran firman dan kita menuai malapetaka dalam hidup dan pernikahan kita. Datang kepada Tuhan dan minta ampun kepadanya. Amin. Itu dosa yang pertama dari 7 deadly sin, dari 7 dosa yang bisa menghancurkan pernikahan dan bisa menghancurkan kehidupan pria. Yang pertama adalah lust atau nafsu. Nah, nafsu ini bukan hanya nafsu untuk pengen cepat kaya, bukan hanya nafsu untuk pengen cepat punya kedudukan, tapi juga nafsu birahi kepada wanita yang bukan istrinya. Anda yang sudah menikah, dikatakan di dalam kitab suci, kalau Anda memandang wanita dan dalam pikiranmu Anda berpikir, oh alangkah indahnya kalau saya bisa tidur dengan dia, baru berpikir saja, Alkitab mengatakan kita sudah berzina. Maka para pria, waspadai nafsu birahimu. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan koridor pintu atau ruang yang baik buat engkau untuk melakukan apa yang namanya hubungan seks dalam pernikahan. Silakan menikmati wanita yang telah engkau nikahi dari masa mudamu. Bukan wanita yang kau nikahi adalah istri mudamu. Bukan, saudara-saudara. Wanita yang kau nikahi dari masa mudamu. Amin. Haleluya. Pria-pria, dengar baik-baik. Waspadai mata Anda, waspadai nafsu Anda. Jangan sampai ketemu orang yang kelihatan kulitnya lebih putih, lebih wangi, kemudian Anda lupa istrimu bahwa engkau sudah menikah, kemudian kau mengikuti wanita yang baunya lebih wangi daripada istrimu. Saudara-saudara, waspadai lust, L-U-S-T, lust atau nafsu, bisa nafsu birahi, bisa nafsu untuk jadi cepat kaya, cepat punya harta, cepat naik tahta dan sebagainya. Itu membahayakan saudara. Yang kedua, ini penting sekali buat para pria. 7 dosa yang mematikan bagi pria adalah, yang kedua adalah dosa ini saudara. Dosa yang namanya gluttony. Rakus. Gluttony. Oh, waspadai. Kitab suci mengatakan begini, selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan sesuatu. Itulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Mengapa? Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Kalau saudara membaca konteksnya, umat Israel yang suka mengeluh, suka membandingkan, dulu kami di Mesir makan daging, kami di padang gurun sini tidak ada makanan. Kemudian mereka mulai mengumpat, menyalahkan Musa dan para pemimpinnya. Dan Tuhan mengirimkan burung puyuh. Tetapi orang-orang yang rakus ini masih mengunyah terus, mengumpulkan. Dan mereka lupa. Mereka lupa bahwa setiap hari Tuhan sudah menyediakan. Oleh karena itu orang-orang yang rakus, yang lupa bahwa doa Bapa kami itu bunyinya adalah, berikanlah kepada kami makanan hari ini yang secukupnya.
Merasa cukup bagi para pria itu penting. Karena ketika Anda tidak punya rasa cukup, Anda akan menjadi orang yang rakus. Terutama dalam kaitannya dengan nafsu makan. Rakus, orang yang rakus. Orang yang rakus dan tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, bisa mencelakakan pernikahannya, bisa mencelakakan hidupnya. Waspadai hidup saudara. Hidup ini singkat, keabadian itu panjang. Jangan sampai hidup yang singkat ini dipenuhi dengan sifat rakus. Orang yang rakus adalah orang yang tidak pernah merasa puas. Saudara-saudara, orang yang tidak pernah merasa puas karena orang itu tidak pernah merasa cukup. Dan orang yang tidak pernah merasa cukup adalah orang yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Orang yang tidak pernah bersyukur tidak pernah merasa nikmat. Bertobat, saudara-saudara. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam hidup ini. Karena ketika Anda dan saya sebagai pria tidak pernah merasa cukup, saudara akan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Dan ketika saudara suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, fokus kita akan berubah menjadi apa yang telah mereka miliki dan apa yang tidak saya miliki. Waspadai ini. Ketika hidup saudara berfokus kepada apa yang tetangga Anda miliki dan saudara lupa dengan apa yang Anda miliki, kerjaan Anda adalah ngitung rezeki orang lain. Rumahmu ada berapa? 4. Aduh, saya baru 1. Mobilmu ada berapa? 3. Aduh, saya masih sewa. Istrimu ada berapa? 2. Aduh, saya baru 1. Akhirnya saudara lupa menghitung dan menikmati rezeki oleh karena engkau sering menghitung rezeki orang lain. Bertobat. Amin. Anda yang termasuk rakus. Sudah tahu itu milik orang, saudara bisa embat itu milik orang. Sudah tahu itu istri orang, saudara masih bermain dengan istri orang. Rakus. Bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, orang yang rakus, seperti kasusnya di dalam kehidupan orang-orang Israel pada zamannya Musa, Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum orang-orang yang rakus. Maka belajarlah mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Amin. Para pria, dosa kedua yang mematikan kita adalah rakus. Orang-orang yang sudah punya gaji tetap, punya tunjangan, punya harta kekayaan yang cukup dan masih tega ngembat uang rakyat, itu orang rakus. Nah, orang rakus ini sahabatnya dengan orang serakah itu. Waspadai kerakusan dalam diri Anda. Amin. Saudara yang punya kecenderungan untuk rakus, mau ini, mau itu, ambil ini, ambil itu. Belajarlah dari pemuda yang bodoh yang digambarkan di dalam kitab Lukas. Ada satu orang muda yang kerjanya mengumpulkan, panen. Kemudian merombak lumbungnya, memperbesar lumbungnya, panen. Saudara-saudara, dia lupa menyenangkan dirinya. Dia lupa menikmati harta miliknya. Dan setelah semua terkumpul baru mengatakan kepada dirinya, hai jiwaku, ada banyak makanan yang tersedia buat bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Malam itu, sebelum dia makan, dia mati duluan. Dan dia tidak sempat menikmati hidupnya. Bodoh. Tuhan bilang ini orang kaya yang bodoh. Orang rakus yang tidak pernah merasa puas dan selalu merasa kurang. Dan pada akhirnya dia akan menghancurkan dirinya, menghancurkan pernikahannya, menghancurkan hubungannya, dan menghancurkan masa depannya. Bertobat, saudara-saudara. Bertobat, amin. Saya mau mengajak saudara, dosa yang ketiga yang sangat berbahaya bagi para pria, yang bisa merusak dan mematikan rumah tangganya, ini saudara, dengar baik-baik. Saudara jangan kaget, dosa ketiga dari 7 deadly sin adalah sloth, kemalasan. Waspadai jika Anda termasuk dalam golongan pria-pria malas, atau Anda tergabung dalam asosiasi pria pengangguran.
karena malas. Waspadai. Apa kata Alkitab? Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Anda yang malas, Anda sedang merusak. Merusak pernikahan Anda, merusak masa depan anak Anda, merusak masa depan rumah tangga Anda, merusak banyak hal. Pemalas, bertobatlah. Karena kalau Anda hidup sekali, kerjaannya hanya bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Besok miskin. Jadi miskin itu bukan takdir. Miskin itu adalah pilihan. Anda memilih untuk jadi malas. Karena Anda memilih untuk jadi malas, akhirnya Anda tidak punya income. Dan kalau Anda tidak punya income karena kemalasan, jangan menyalahkan iblis atau mencari kambing hitam. Amin. Ini pelajaran buat kita semua para pria. Khususnya saudara-saudara yang tergolong dalam kelompok pria pengangguran karena malas, bukan karena memang kena PHK. Anda betul-betul malas, tidak mau kerja, tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas. Saudara pokoknya hanya mengharapkan ada yang kasih makan, tinggal di pondok mertua indah, bertobat. Amin. Alkitab berkali-kali mengatakan jangan malas. Karena kemalasan itu menghancurkan. Karena apa? Orang malas sahabatnya perusak. Suami-suami yang malas, dengar baik-baik, istrimu akan banyak bermasalah dengan dirimu. Karena salah satu rasa aman seorang wanita itu ada di uang. Jadi kalau ketika istri melihat suaminya tidak bekerja, istrimu pasti akan bermasalah dengan Anda. Karena istri melihat ini, saya nikah dengan laki-laki pengangguran, malasnya bukan main, saya harus kerja ketekuk ringkel, cari makan, dia tinggal enak-enak di rumah, minum, mabuk, ngerokok misalkan aja. Akhirnya rumah tangga saudara pasti tidak akan ada damai sejahtera. Saudara akan bermasalah dengan pernikahan Anda. Bertobat. Amin, saudara. Sloth, kemalasan. Jadi Anda yang masih masuk dalam golongan orang malas, Anda harus berubah. Karena kemalasan adalah pilihan sikap. Malas itu bukan masalah roh. Jadi jangan pernah datang kepada pendeta dan mengatakan, Bapak, tolong doakan saya supaya saya terbebas dari roh kemalasan. Malas itu bukan masalah roh. Malas itu masalah sikap. Jadi walaupun didoakan oleh 1000 pendeta, kalau Anda sikapnya tidak berubah, cara berpikirnya tidak berubah, tidak akan pernah keluar daripada kemalasan. Bertobat. Amin, saudara-saudara. Caranya bagaimana? Rubah cara pikir Anda, dengarkan kebenaran firman, hiduplah jadi orang yang rajin, karena itu perintah Tuhan. Haleluya. Amin. Berikutnya, salah satu dari 7 dosa yang mematikan dari pria selain rakus, kemudian kemalasan, ada lagi satu, saudara-saudara, kemarahan atau anger. Anger adalah salah satu dosa yang mematikan hubungan Anda, mematikan sukacita hidup Anda, menghancurkan pernikahan Anda. Waspadai para pria, waspadai dengan anger atau kemarahan. Mengapa? Karena firman Allah mengatakan kemarahan manusia tidak mengerjakan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Orang yang gampang marah seperti mercon yang sumbu pendek, dikit-dikit meledak, dia akan melukai banyak orang. Dengar baik-baik, ketika Anda mudah marah, Anda meluapkan emosi tidak terkontrol, yang keluar dari kata-kata kemarahan adalah kata-kata yang menyakitkan. Kalau Anda ngomong sembarangan, pakai kebun binatang, diucapkan untuk pasangan hidupmu, untuk anak-anakmu, untuk orang di sekitarmu, Anda sedang melukai mereka. Maka firman Allah mengatakan, jangan pernah membuat anakmu marah.
atau istrimu marah, atau suamimu marah, karena kemarahan tidak pernah mengerjakan sesuatu yang baik. Justru yang terjadi seperti ini. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kalau saudara bawaannya sedikit marah, salah sedikit marah, emosi sedikit marah, dengar salah paham sedikit marah, Anda akan menciptakan ketidaknyamanan dalam hubungan. Pada akhirnya nanti orang akan takut bicara dengan Anda. Istrimu akan takut bicara dengan Anda, kan takut kalau marah, takut kalau marah. Saudara, kemarahan tidak mengerjakan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, itu benar. Saya pernah marah, Anda pernah marah. Mau seperti apa? Coba atur irama bicara kita. Kalau yang satu lagi emosi, jangan ikut emosi. Kalau istrimu lagi marah, jangan ditanggapi dengan marah. Salah satu harus kepala dingin. Karena kalau marah dilawan dengan marah, perang Timur Tengah, perang Teluk, saudara, hancur-hancuran. Semua nanti ada pintu yang tidak salah digebrak, piring yang tidak ada hubungannya bisa pecah, dan pada akhirnya saudara-saudara bisa melontarkan kata-kata yang menghancurkan pasangan hidup Anda. Jadi waspadai kemarahan dalam hidup Anda. Anger adalah bagian dari 7 deadly sin. Salah satu dari 7 dosa yang bisa menghancurkan pria. Pria-pria yang marah, yang mudah marah, seperti mercon yang sumbunya pendek, saya mau mengatakan, Anda akan sulit membangun hubungan. Bahkan hubungan yang sudah baik bisa retak, bisa hancur, gara-gara Anda tidak bisa meredam dan mengelola emosi saudara. Maka salah satu tanggung jawab kita adalah, mari bersihkan hatimu. Jaga hatimu, jangan pernah menyimpan kepahitan, termasuk kepahitan dengan pasangan hidupmu. Kalau engkau pernah dilukai dengan anakmu, oleh istrimu, dan ada di dalam hati, segera dibereskan. Jangan pernah menyimpan kemarahan atau kepahitan di dalam hati. Karena Anda membiarkan kemarahan di dalam hati, Anda menyimpan kepahitan di dalam hati seperti Anda meminum racun. Dan kalau Anda meminum racun, yang celaka bukan yang kasih racun, yang celaka bukan yang membawa racun, yang celaka bukan yang menjual racun, yang celaka adalah Anda sendiri yang meminum racun. Berkali-kali saya mengatakan kepada Anda, kalau Anda minum racun serangga, kemudian mengharapkan Gojek yang lewat depan rumah mati orangnya, salah. Yang mati bukan Gojek yang lewat. Yang mati bukan yang memberikan racun, yang mati yang meminum racun. Ketika Anda menjadi pria yang mudah marah, yang paling dicelakakan adalah hidup Anda sendiri. Jiwa Anda akan terluka. Nah, kalau itu adalah pria, Anda seorang pria yang mudah marah, kemudian stres, menyimpan kepahitan. Dengar baik-baik. Hormon testosteron Anda akan turun. Bukan hanya itu, kekebalan tubuh Anda akan menurun. Karena ketika Anda marah 5 menit, maka sistem kekebalan tubuh Anda macet selama 6 jam. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Anda marah 5 menit, sistem kekebalan tubuh Anda macet selama 6 jam. Oh, saudara-saudara, itulah sebabnya orang yang mudah marah, pria yang mudah marah, biasanya sering sakit-sakitan. Karena itu, buanglah segala amarah, kata firman Tuhan. Ini salah satu dari 7 deadly sin. Satu dosa yang bisa mematikan dan menghancurkan pernikahan saudara adalah amarah. Para pria yang mudah marah, para pria yang gampang marah, para pria yang menyimpan kepahitan, para pria yang menyimpan kesalahan pasangannya, para pria yang tidak bisa memberikan pengampunan, Anda akan sengsara. Anda akan sengsara dengan hidup dan sikap Anda. Bertobatlah. Buanglah segala amarah. Biarkanlah Tuhan akan menolong saudara. Saya selalu mengatakan begini. Karena Alkitab mengatakan orang bodoh mati karena sakit hati. Saya selalu mengucapkan ini. Saudara pilih sendiri. Kalau saudara digigit ular, dengar baik-baik. Tolong dijawab, kalau saudara digigit ular, Anda punya 2 pilihan. Pergi ke dokter, keluarkan racunnya, atau cari sabit kejar ularnya. Tolong pilih.
Tolong jawab saya, saudara pilih yang mana? Saudara baru digigit ular. Ada dua pilihan. Saudara pergi ke dokter, keluarkan racunnya, atau saudara cari sabit, kejar ularnya. Mana ularnya? Mana ularnya? Mana ularnya? Saudara, saya akan memilih pergi ke dokter, keluarkan racunnya. Amin. Saudara, saya tidak akan cari sabit, kejar ularnya. Mana ularnya? Mana ularnya? Karena saya tahu, jangan-jangan sebelum saya menemukan ularnya, racun itu sudah masuk di jantung saya, sehingga saya mati duluan. Bodoh, kata Alkitab. Jadi kalau saudara sedang punya kepahitan, pernah terlukai batinnya, segera bereskan dengan memberikan pengampunan. Kalau itu dalam konteks hubungan suami istri. Kalau saudara dilukai oleh pasangan saudara, jangan pernah menyimpan kepahitan. Kalau hatimu sedang terluka, segera dibersihkan. Jagalah hati, jangan kau nodai, kata Agim. Dan itu benar. Kalau saudara sedikit-sedikit marah, mau balas dendam, mengeluarkan kata-kata kotor, bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya, Alkitab mengatakan, buanglah geram, amarah, perkataan kotor. Karena itu bisa melukai orang-orang yang Anda cintai di sekitar kehidupan Anda. Makanya anger masuk dalam 7 deadly sin, 7 dosa yang bisa menghancurkan kehidupan pernikahan saudara. Waspadai yang satu ini. Amin, saudara. Yang berikutnya, angkuh, sombong, pride. Hei para pria, dengar baik-baik. Pride adalah salah satu dosa yang bisa menghancurkan hidup Anda. Menghancurkan kerohanian dan iman Anda. Menghancurkan pernikahan Anda. Berapa banyak pria yang gara-gara pride, yang gara-gara sombong, yang gara-gara congkak, pada akhirnya direndahkan oleh Tuhan. Pria yang sombong bisa merendahkan orang-orang lain, bahkan pasangannya sendiri direndahkan. Pasangannya sendiri diremehkan. Ciri-cirinya apa? Orang yang sombong merasa paling benar. Merasa paling rohani. Merasa paling suci. Merasa paling hebat. Kalau itu sudah menjadi bagian saudara, saudara akan bermasalah karena firman Tuhan mengatakan begini, orang sombong akan direndahkan dan orang angkuh ditundukkan. Ini kata firman Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang diagungkan. Pada hari itu Tuhan yang Maha Kuasa akan merendahkan semua yang meninggikan diri dan menghukum semua yang sombong dan yang angkuh. Orang sombong itu bermusuhan dengan Tuhan. Ketika saya pride, ketika saya sombong, ketika saya congkak, apa yang terjadi? Saya sedang mencuri kemuliaan Allah untuk diri saya sendiri. Makanya Tuhan merendahkan orang sombong, karena orang yang sombong adalah orang yang suka mencuri kemuliaan Tuhan. Misalkan aja, saya sombong karena paling pandai, paling pintar, paling hebat. Kalau saya sedang sombong seperti itu, saya sedang tidak menyadari bahwa kepandaian itu pemberian Tuhan. Mungkin saudara sombong karena menganggap dirinya paling kaya. Saudara lupa bahwa yang memberikan kekayaan adalah Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, saya orang yang paling tinggi jabatannya. Saudara lupa bahwa jabatan adalah amanah yang dari Tuhan. Jadi orang yang sedang sombong, sedang congkak, dia sedang melupakan bahwa semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua adalah titipan dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Maka jangan jadi pria yang sombong. Karena ketika Anda menjadi pria yang sombong, Anda sedang meremehkan kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara. Dengar baik-baik, orang sombong akan berurusan dengan Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita menjadi sombong, congkak, pride, kita melecehkan orang-orang yang kita cintai dan merendahkan mereka. Amin, saudara-saudaraku. Bertobat. Ini firman Tuhan buat kita semua. Bertobat. Dan masih ada satu lagi, atau masih ada dua lagi, saudara-saudara. Ini 7 dosa yang mematikan para pria. Salah satunya adalah kesombongan, kemalasan, kemudian rakus, kemudian ada lagi nafsu, dan ada satu lagi, saudara. Ini waspadai. Satu dosa yang bisa menghancurkan pria adalah
iri hati atau envy. Saudara, para pria dengar baik-baik. Jangan mudah terjebak pada dosa iri hati. Orang yang gampang iri adalah orang yang tidak punya rasa aman. Kalau Anda seorang pria, kemudian tidak bisa mensyukuri rezeki yang dimiliki oleh orang, saudara bermasalah dengan diri saudara sendiri. Kalau ada tetanggamu naik pangkat, kemudian Anda tidak bisa tidur nyenyak, saudara bermasalah dengan dirimu sendiri. Kalau ada teman yang dapat rezeki, kemudian saudara tidak bisa tidur nyenyak, Anda bermasalah dengan dirimu sendiri. Jangan sampai Anda masuk dalam golongan orang yang susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Kalau Anda masuk dalam golongan pria semacam ini, Anda bermasalah dengan rasa aman jati diri Anda. Segera dibereskan. Kalau tidak, Anda akan menderita penyakit. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau suami gampang iri, rumah tangganya kacau. Kalau istri gampang iri, pernikahannya bisa kacau. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan kejahatan. Maka saudara-saudara, belajarlah cepat-cepat menaklukkan hatimu, menjaga dan membersihkan hatimu dari segala macam perasaan iri hati. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang masih gampang iri, kalau lihat ada teman diberkati, saudara yang menangis, melihat teman sedang menangis, malah saudara tertawa, saudara harus mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan, tertawalah dengan yang tertawa, menangislah dengan yang menangis. Itu kata firman Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita ikut bersenang ketika teman kita sedang diberi rezeki. Ketika ada tetangga kita yang diberi berkat, mari kita merayakan. Bukan malah kita menangisi kenyataan yang dialami oleh sahabat-sahabat kita. Para pria, waspadai iri hati. Karena iri hati yang hinggap di dalam jiwa Anda bisa menghancurkan hidup Anda, tubuh Anda, rohani Anda, dan pernikahan Anda. Bertobatlah. Dan masih ada satu lagi. Ada satu lagi, saudara. Bukan hanya iri hati, tapi ada satu lagi yang sangat berbahaya adalah greed, tamak. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jangan sampai karena kita serakah, pengen cepat kaya, pengen cepat punya tahta, pengen cepat naik pangkat, pengen cepat terkenal, kemudian saudara mengorbankan hubungan pernikahan, saudara mengorbankan hubunganmu dengan Tuhan, saudara bahkan hanya ingin mendapatkan lebih, saudara lembur siang dari malam, malam jadi siang, saudara melupakan kehidupan doa, tidak lagi membaca firman, tidak lagi memelihara emosi pasangan, dan setelah terkumpul semuanya, Anda menderita, Anda sakit, kemudian hidup Anda ada di rumah sakit, harta yang Anda kumpulkan habis untuk membiayai kesehatan. Bodoh. Maka Tuhan Yesus mengatakan, waspadai terhadap segala ketamakan. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kata firman Tuhan. Apa itu? Plenosias dalam bahasa aslinya. Apa? Orang yang tamak adalah orang yang plenosias. Orang yang dikuasai oleh keinginan. Saudara-saudara, harusnya kita yang menguasai keinginan, bukan keinginan yang menguasai kita. Orang yang dikuasai oleh keinginan, lihat apa pengen, lihat itu pengen, dengar itu pengen. Akhirnya Anda mengorbankan nilai-nilai kejujuran, berani ngembat uang negara, ngambil uang rakyat, hanya untuk memenuhi keinginan yang namanya GRIID, greed atau serakah. Saya belum pernah melihat orang serakah bahagia.
Karena di dalam benak orang Saka ialah dia hanya ada satu, punya lebih. Dan dia pikir dengan kelebihan dia akan menikmati kehidupan. Oh, saudara-saudara, survei dari Harvard University mengatakan orang yang hidupnya lebih bahagia, orang yang hidupnya lebih sehat, orang yang umurnya lebih panjang bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang banyak atau tinggi tahtanya, bukan orang yang punya banyak permata atau banyak wanita. Orang yang lebih sehat, lebih bahagia, dan umur panjang adalah orang yang punya hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Yang menentukan Anda bahagia bukan harta, bukan tahta, bukan permata, bukan wanita, tapi hubungan yang baik. Maka orang-orang yang pandai membangun hubungan adalah orang-orang yang diberkati dengan kebahagiaan. Para pria, dengar baik-baik. 7 dosa yang mematikan tadi. Dosa mengenai nafsu. Ingat baik-baik, saya mau merangkum ini untuk saudara. 7 dosa yang berbahaya yang bisa mematikan pernikahan, menghancurkan usaha, menghancurkan masa depan saudara adalah nafsu. Yang kedua, gluttony atau rakus. Yang ketiga, kemalasan atau sloth. Yang keempat, kemarahan atau anger. Yang kelima, keangkuhan atau sombong atau pride. Yang keenam, waspadai iri hati. Dan yang ketujuh adalah ketamakan. 7 hal ini, kalau saudara tidak segera mengatasinya, saudara akan bermasalah dengan kehidupan Anda. Saya berdoa, kiranya pelajaran hari ini akan menolong Anda menjadi pria yang bebas dari ketujuh hal ini. Dan ketika saudara bebas dari ketujuh dosa deadly sin, dosa yang mematikan, saya berdoa pernikahan Anda akan diberkati, usaha Anda diberkati, pelayanan Anda akan diberkati. Dan kalau saudara menonton video ini dan saudara mengatakan, Pak Paulus, ada 4 di antara tadi yang ada melekat di hati saya mau berubah, bertobatlah sekarang. Atau mungkin saudara mengatakan, Pak, saya ada 2 dari dosa tadi yang saya sulit untuk mengatasinya, saya mau berdoa buat saudara. Atau mungkin saudara adalah seorang istri yang melihat suamimu punya beberapa kebiasaan yang bisa menghancurkan pernikahan dan saudara sadar kalau tidak segera diatasi, rumah tangga Anda sedang ada di ujung tanduk dan menuju kepada kehancuran, dan Anda menyadarinya dan Anda mengatakan, Pak, doakan kami supaya kami, pernikahan kami, suami kami bisa mengatasi semuanya ini. Kalau saudara adalah orangnya, saya akan berdoa buat saudara. Saya akan memohon agar kiranya siang hari ini saudara akan dijamah oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin, saudara. Kalau saudara adalah orangnya dan saudara mengatakan, saya ingin didoakan, Pak, taruh tangan di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang menonton video ini. 7 dosa yang mematikan pria, mematikan pernikahan, mematikan pelayanan, mematikan usaha, mematikan hubungan. Ajari kami untuk menyadari kalau itu masih melekat. Ada kemarahan, keserakahan, kemalasan, keangkuhan yang ada di dalam jiwa kami. Ampuni kami Tuhan, hari ini kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau menanggalkan semuanya itu, dan kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk pernikahan kami, untuk pelayanan kami, untuk usaha kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya berdoa, saudara diberkati, dan sebentar lagi saya mau mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Itulah 7 dosa yang bisa mematikan pernikahan saudara, mematikan pelayanan, mematikan masa depan saudara yang kadang-kadang lengket dengan kehidupan para pria. Dan kalau saudara menyadari itu ada dalam diri saudara, segera bertobat. Tidak ada istilah tidak bisa. Kalau kita mau bertobat dengan jujur, kita mengakui, kita dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Amin.
Amin, saudara-saudara. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang mau bertanya, atau saudara-saudara yang minta didoakan. Sudah banyak yang bergabung pada hari ini, saudara-saudara. Ada Ibu Esther nih, Ibu Esther Muhtar dari Jakarta, ya kan, mengatakan ketamakan, keserakahan, ujung-ujungnya hartanya habis, pundi-pundinya bocor karena serakah. Benar, Ibu, itu benar sekali. Jadi jangan sampai Anda hidup sekali ini dipenuhi dengan keserakahan yang pada akhirnya Anda akan menderita, karena keserakahan itu bisa menghancurkan. Amin. Ada lagi sahabat kita Vince Onggo yang mengatakan orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa menikmati berkat Tuhan. Saya setuju itu. Orang bisa menikmati karena mensyukuri. Anda yang tidak pernah mensyukuri rezeki yang Tuhan berikan, sulit untuk bisa menikmati. Rasa syukur mendatangkan rasa nikmat. Tapi pertanyaannya, rasa syukur datangnya dari mana? Rasa syukur datang dari rasa cukup. Maka belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Seperti lagu syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini dan lakukan yang terbaik. Amin, saudara-saudara. Doa saya pelajaran hari ini menjadi pelajaran yang baik, khususnya untuk School of Marriage. Saya berdoa agar kiranya saudara-saudara mendapatkan hidayah atau tuntunan untuk memperbaiki pernikahan saudara. Amin. Selviani Pakula mengatakan begini, sahabat kita. Shalom Pak Pendeta, terima kasih atas firman-Nya di saat ini yang sungguh luar biasa dan sangat bermanfaat bagi saya dan bagi banyak orang yang Pak Pendeta dalam pelayanannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam pelayanan. Terima kasih Ibu sudah bergabung, dan ada salam juga buat saudara kita yang dari Hong Kong nih. Salam dari Hong Kong. Izin share. Ibu Ani silakan share dengan teman-teman kita yang ada di Hong Kong. Saudara-saudara, saya rindu pelajaran ini menjadi pelajaran yang memberkati, khususnya untuk para pria. Sahabat kita yang dari Surabaya juga, Ibu Shelly yang sudah bergabung. Terima kasih, ada banyak yang bergabung pada siang hari ini yang sebetulnya ini pelajaran untuk School of Marriage. Jadi saya berdoa pelajaran ini akan menolong kita semua dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu diberkati. Pesan saya Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa bagikan pelajaran ini ke teman-teman Anda. Share sekarang. Share saja sekarang dengan teman-teman Anda. Share di Facebook saudara, share di page saudara, share di WA saudara, di share, kemudian saudara memberkati orang-orang lain. Saudara-saudara, saya berterima kasih Anda mengikuti program ini, dan doa saya kita terus akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di program School of Marriage yang berikutnya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan.